Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak? Baik. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini ya, materi kita adalah biografi Khulafaur Rasyidin dengan menguraikan sifat-sifat Khulafaur Rasyidin dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat daripada Khulafaur Rasyidin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, yang pertama seperti biasa kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada nilai pahala yang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Alvin, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih anak Alvin sudah memimpin doa. Apa yang kita lakukan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik. Pak Guru akan absen dulu ya. Ya. Ada Tia Mulyani, Hadir. Arif Rahman. Hadir. Sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, Pak Guru ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa materi yang kita pelajari minggu kemarin? Pengertian Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin dan jadi materi yang kemarin itu masih ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Materi kita hari ini adalah biografi Khulafaur Rasyidin. Itu yang pertama. Kemudian materi yang kedua adalah kita bisa menguraikan sifat-sifat Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga menunjukkan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat daripada Khulafaur Rasyidin tersebut. Ya, baik. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi, nanti Pak Guru akan arahkan kamu untuk melihat video yang Pak Guru pancarkan di papan. Ya, kamu amati video tersebut. Kemudian ada Pak Guru sudah mempersiapkan lembaran-lembaran soal, ya, di mana soal itu nanti bisa kamu jawab dengan mengamati video pembelajaran yang Pak Guru tayangkan di depan. Tugas kamu, ya, amati video yang Pak Guru tayangkan di depan. Kemudian soal yang Pak Guru berikan tadi itu kamu dapat memperoleh jawabannya dengan cara mengamati video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan ini di materi sejarah kebudayaan Islam, tema pelajaran kita adalah biografi Khulafaur Rasyidin. Kemudian tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan biografi Khulafaur Rasyidin, kemudian menguraikan sifat-sifat Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir, yang ketiga, menunjukkan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Khulafaur Rasyidin. Adapun materi pembelajaran kita adalah yang pertama biografi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah, Abu Ka'bah, yang kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah. Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Beliau lahir tahun 573 Masehi, artinya lebih muda 3 tahun dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sendiri adalah julukan yang berarti pelopor pagi hari, karena beliau termasuk laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Kata As-Siddiq di belakangnya, beliau beroleh karena selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelar ini muncul sejak Abu Bakar tanpa pikir panjang langsung mempercepat
langsung mempercayai peristiwa besar yang membuat gempar seisi Quraisy, yaitu Isra Mi'raj. Kemudian Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Umar berasal dari suku Adi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Ia lahir 4 tahun sebelum Rasulullah. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun kelima kenabian. Beliau menjadi salah satu sahabat terdekat sekaligus pelindung utama Nabi. Tak mengherankan secara fisik, perawakannya tegap dan kuat. Wataknya keras, pemberani dan tak kenal takut. Meski begitu, ucapannya halus dan fasih. Kemudian Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar saat usianya 30 tahun. Latar belakang keluarganya terpandang. Secara ekonomi juga sangat berkecukupan, tetapi kepribadiannya sederhana dan terkenal tak tanggung-tanggung dalam menyalurkan hartanya di dalam Islam. Utsman mendapat gelar Dzunurain karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Selanjutnya Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra paman terdekat Nabi, Abu Thalib. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ali menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak saat itu di usianya baru 10 tahun. Kemudian materi yang kedua, ya, gimana anak-anak masih fresh mendengarkannya? Materi yang kedua adalah sifat-sifat Khulafaur Rasyidin. Perhatikan ya, sifat-sifat Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kita coba akan berbicara tentang sifat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat yang sangat jujur. Sikap dan sifat jujur atau siddiq ini telah lama dimiliki oleh Abu Bakar sejak kecil, sehingga menjadi kebiasaan beliau dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian sifat yang kedua dari Abu Bakar As-Siddiq adalah sifat sederhana. Abu Bakar merupakan figur pemimpin yang sangat sederhana. Walaupun pada saat itu Abu Bakar tergolong pedagang yang kaya raya, tapi semua kekayaannya itu ia gunakan untuk dakwah Islam. Kemudian sifat yang ketiga, lemah lembut. Abu Bakar merupakan figur pemimpin yang lemah lembut dan kasih sayang. Sifat yang keempat adalah tegas. Abu Bakar merupakan orang yang sangat tegas apabila melaksanakan hukum-hukum Allah. Hal ini dapat dilihat ketika Khalifah Abu Bakar memerangi orang Islam yang murtad dan mengaku sebagai nabi palsu pengganti Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar ini adalah orangnya keras dan tegas. Umar mempunyai watak atau sifat yang keras dan tegas sejak kecil. Sifat ini dikarenakan lingkungan tempat tinggal Umar yang keras serta pekerjaan Umar saat itu sebagai pengembala unta di padang gurun yang gersang. Kemudian sifat yang kedua, cerdas. Jadi anak-anak, sifat Umar yang kedua adalah cerdas. Umar merupakan figur yang cerdas. Beliau berhasil mensejahterakan rakyatnya dengan mendirikan Baitul Mal sebagai tempat dan penyaluran zakat. Kemudian sifat yang ketiga, Umar adalah seorang yang pemberani. Umar merupakan ksatria yang sangat ditakuti oleh kaum Quraisy. Beliau dijuluki singa padang pasir karena keberaniannya itu baik dalam perang maupun dalam sengketa-sengketa permasalahan pada saat itu. Selanjutnya sifat Umar
adalah adil. Umar merupakan figur yang sangat adil, baik itu terhadap kaum muslimin maupun non-muslim. Umar selalu berusaha melenyapkan kezaliman dan menegakkan kebenaran di dalam naungan ajaran Islam. Dan yang terakhir daripada sifat Umar adalah demokratif dan inklusif. Umar mempunyai sifat yang terbuka, yaitu mau dikritik dan menerima kritikan dan saran dari orang lain, siapapun itu. Kemudian Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Sifat Utsman bin Affan yang pertama adalah dermawan. Utsman selalu mengulurkan tangannya setiap kali musibah menimpa kaum muslimin, baik pada waktu paceklik atau kekurangan senjata dan peralatan perang lainnya. Hal ini beliau lakukan dengan tidak peduli harta dan kekayaannya habis atau tersisa. Cerdas. Ketika masuk Islam, Utsman bin Affan termasuk deretan ahli fikih dan menghafal Al-Quran dan hadis. Beliau juga memiliki wawasan yang luas sehingga menjadi faktor pendukung dalam keindahan bicaranya. Hal yang sangat fenomenal dan kegunaannya masih terasa sampai sekarang. Yang merupakan ide dari Utsman sendiri ialah mengkodifikasikan Al-Quran. Mushaf ini yang saat ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Kemudian sifat selanjutnya adalah penyantun. Utsman selalu menjadi penyelamat, pembantu di saat umat Islam memerlukan hal-hal yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti makan dan minum. Selanjutnya sabar. Utsman terkenal di antara para sahabat sebagai orang yang sabar dalam keadaan apapun. Dan selanjutnya familiar dan humanis. Utsman merupakan sahabat yang sangat menyayangi keluarga, baik keluarga dekat ataupun jauh, sehingga hal ini sering dimanfaatkan oleh sebagian keluarganya untuk mendapat keuntungan dari sikap Utsman bin Affan. Kemudian khalifah terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Sifat Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah pemberani. Ali merupakan sosok yang sangat pemberani. Ini dibuktikan di usia yang sangat muda. Ali sudah mengikuti perang bersama Rasulullah, baik di perang Badar dan Uhud. Ali bin Abi Thalib selalu mengikutinya. Kemudian cerdas. Ali merupakan sahabat yang baik, meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, baik perkataannya, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Sayyidina Ali mempunyai kemampuan yang kuat, hafalannya atau dibaiat, serta atau David, ya, serta beliau juga salah satu sahabat yang hafal Al-Quran. Baik anak-anak, sampai sini masih semangat ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Contoh sikap yang mencerminkan meneladani sifat Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi ini adalah sifat para Khulafaur Rasyidin yang patut kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin memiliki sifat dan sikap jujur, hidup sederhana, lemah lembut, tegas terhadap hukum Allah, kemudian keras dan tegas, cerdas, adil, demokratif dan inklusif, ya, dermawan, cerdas, menyantun, menyayang, pemberani, dan berwawasan luas. Jadi ini penyampaian materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Kita lanjut. Sudah mengamati belum tadi video pembelajarannya? Berarti anak-anak sekarang sudah siap memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang jawabannya ada di video pembelajaran. Sebutkan 4 orang yang termasuk
Khulafaur Rasyidin. Kelompok mana yang bisa? Kelompok 3, silakan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, 4 orang ya. Ya. Yang pertama siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Baik, soal ketiga. Sebutkan beberapa perilaku daripada Khalifah atau Khulafaur Rasyidin itu yang patut kita teladani. Nomor 1. Kasih sayang, suka menolong dan dermawan, jujur, rendah hati, berjiwa tenang, suka bermusyawarah dan setia. Nah, itu ya. Itu adalah perilaku Khulafaur Rasyidin yang patut diteladani. Ya, kasih sayang, suka menolong, jujur dan lain sebagainya. Itu ya. Iya. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan julukan As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq terkenal. Silakan, nomor 2. Abu Bakar mendapatkan julukan ini karena merupakan sahabat Nabi yang paling mempercayai Nabi, bahkan terkait hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, apa hal yang tidak masuk akal itu? Ya, Abu Bakar adalah orang yang pertama yang mempercayai Nabi ya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kalau dipikirkan dengan akal, ya, tidak mungkin, ya, itu tidak mungkin. Tetapi dari sekian banyak orang yang tidak percaya terhadap cerita Nabi tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi itu, Abu Bakar itu adalah orang yang pertama yang membenarkan peristiwa itu. Itu ya. Jadi hasil diskusi kita hari ini kita akan coba simpulkan, ya. Khalifah Umar, ya. Umar itu berasal dari suku Bani Adi. Itu ya. Bani Adi. Itu ya tadi yang kita kalian kemukakan. Ya. Kemudian 4 orang khalifah. Siapa 4 orang khalifah? Yang pertama khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. terakhir Ali bin Abi Ali bin Abi Thalib. Jadi inilah orang-orang terpilih, ya, orang-orang terpilih dari kalangan sahabat Nabi. Kemudian yang ketiga, perilaku Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang patut kita teladani, ya, kejujuran, ya, kesederhanaan, ya, itu yang patut kita teladani dan lain sebagainya. Jadi kita terapkan dalam hidup kita, jangan baru memiliki jabatan yang tinggi sudah sombong. Ya, itu tidak Boleh. Itu ya. Kemudian perilaku terpuji dari Umar bin Khattab yang patut diteladani. Tadi ada yang mengemukakan, ya, tegas, ya, tegas dalam menegakkan hukum-hukum Islam tanpa pandang bulu. Ya. Jadi itu adalah salah satu, ya, sikap Umar yang patut dan harus kita contohi dalam kehidupan kita di masa sekarang. Jadi mungkin itu saja pertemuan kita kali ini, ya. Dan di ke depan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan materi prestasi Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi sekian Pak Guru akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang mendapatkan nilai pahala di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sekarang bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.